Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi kemarin, yaitu kemarin sampai di kisi-kisi nomor 7 tentang volume dan massa jenis. Kemarin sudah sedikit saya singgung, kalau volume sudah ya, jadi lanjut ke massa jenis. Ingat konsepnya massa jenis, di sini sudah saya tuliskan. Jika massa jenis benda lebih besar daripada cairan atau larutan, maka bendanya tenggelam. Massa jenis benda sama dengan larutan, maka bendanya melayang, berada di tengah-tengah. Kemudian ketika massa jenis benda lebih jika massa jenis benda kurang dari larutan, kurang dari massa jenis larutan, maka bendanya mengapung. Kemudian jika sama-sama tenggelam atau melayang, posisinya tergantung pada nilai massa jenisnya. Seperti pada contoh soal di sini kan benda P, Q, dan R semuanya berada tenggelam ataupun melayang. Nanti posisinya yang paling bawah siapa itu kita hitung dari nilai massa jenisnya. Kemudian cara perhitungannya, perhatikan, tuliskan dulu massa jenis airnya. Massa jenis air di sini sudah ada ya, yaitu 1000 kg per meter kubik. Ini massa jenis air. Nanti dari ketiga ini kita hitung, kemudian kita bandingkan dengan 1000 ini. Kalau lebih besar berarti dia tenggelam, lebih kecil dia mengapung, dan posisinya nanti berurutan. Yang paling besar massa jenisnya dia berada di paling bawah. Oke, untuk perhitungannya bisa diperhatikan. Tuliskan di sini massa jenisnya B, tulis langsung B. Sama dengan, caranya menghitung adalah massa dibagi volume. Ingat, massa dibagi volume sama dengan massanya berapa, di situ 12 dibagi volumenya yaitu 0,006. Kemudian kalau sudah bentuk pecahan 0,006 ini adalah bentuk desimal, sehingga untuk menghitung nanti bisa dirubah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,006 berarti sama dengan 6 dibagi 1000. Kenapa 6 bagi 1000? Karena di sini ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Kalau 3 angka di belakang koma berarti dibagi 1000. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan dengan posisi terbalik. Artinya 1000 menjadi di sini di atas, 6-nya di bawah, sehingga hasilnya 12 kali 1000, 12.000 dibagi 6. Jawabannya sama dengan 2000. Ya, satuannya tetap yang A.
14 kg per meter kubik. Oke. Ini untuk massa jenisnya benda P. Begitu juga nanti kita cari ketiga-tiganya dengan cara yang sama. Oke, kita tuliskan di bawahnya. Massa jenisnya Q sekarang. Ini 6, yang atas diganti 6, yang di bawah tetap ya sama. Ini 6, ini berarti juga 6. Hasilnya berapa? 6.000 dibagi 6, hasilnya 1.000. Langsung ke benda R, massa jenisnya R. Ininya 4 ya, yang atas 4. Kemudian yang bawah berbeda, ini 0,0016 kita tuliskan di sini. Nah, kalau 4 angka di belakang koma berarti ininya 4 ya. Kalau 4 angka di belakang koma berarti dibagi 16-nya dibagi 10.000. Ada sebanyak 4 nol. Kenapa? Karena di sini 4 angka di belakang koma. Kalau sudah, posisinya kita hitung 4-nya tetap di sini, berarti menjadi 10.000 dibagi 16. Kalau kita hitung berarti ada 40.000 dibagi 16. Hasilnya berapa? 40.000 bagi 16, 2.500. Baik, dari ketiga benda kita sudah mendapatkan masing-masing nilai massa jenisnya. Kemudian tadi langkah berikutnya adalah kita bandingkan massa jenis air 1000, CP 2000, Q 1000 dan R 2500. Berarti nanti Q itu posisinya di tengah-tengah. Oke, ada dua ya yang di tengah-tengah, gambar ini dan satunya yang paling pojok, yang paling ujung. Kalau sudah, kita lihat yang oke, saya ulangi, dari tiga benda ini kita perhatikan posisinya berdasarkan massa jenis, yang paling rendah, yang paling atas. Saya ralat jawabannya yang paling rendah, yang paling atas posisinya. Berarti benda Q karena dia 1000 lebih rendah dibanding yang lainnya, dia berada di paling atas antara A dan B. Kemudian bawahnya adalah benda P karena 2000 lebih kecil daripada 2500. Berarti B nya yang di tengah, I, B, kemudian R. Kenapa R paling bawah? Karena dia massa jenisnya yang paling besar. Kalau berdasarkan konsep ini berarti P dan R karena lebih dari 1000 dia tenggelam di dalam air. Kemudian kalau yang P ini dia melayang. Kalau terapung nanti di atasnya air. Ini kebetulan tidak ada yang terapung. Kenapa? Karena massa jenisnya tidak ada yang lebih kecil daripada air. Itu untuk pembahasan soal tentang massa jenis. Nanti selain model soal seperti ini, ada juga model soal yang langsung perhitungan massa jenis. Tentunya lebih mudah daripada yang ini. Kenapa? Karena kalau ini kan harus 2 tahap, dihitung dulu baru
dibandingkan. Oke, untuk kisi-kisi nomor 7 sudah selesai dikerjakan. Lanjut ke kisi-kisi nomor 8, yaitu konversi suhu termometer Celcius, Fahrenheit, dan lain-lainnya. Model soalnya nanti ada yang berupa konsep, jadi ditanyakan tentang ciri-ciri, kemudian cairan termometer dan lain sebagainya. Ada juga yang berupa hitungan seperti yang di sini. Untuk yang saya beri contoh nanti yang berupa hitungan. Ketika ada soal seperti ini, ya, nilai tanda tanya pada termometer derajat Celcius adalah titik-titik. Berarti kita perhatikan titik bawahnya Fahrenheit 32, titik atasnya 212, titik bawahnya Celcius 0, titik atasnya 100. Kalau 77 derajat Fahrenheit berapa Celcius? Begitu maksudnya. Cara mengerjakannya, kita pakai rumus yang seperti contoh waktu pembelajaran sudah saya berikan. Titik atas dikurangi ya, rumus titik atas dikurangi titik bawah. Ini yang punyanya soal. Saya ulangi, suhu termometer 1 dikurangi titik bawah 1, kemudian yang bawah titik atasnya si 1 dikurangi titik bawahnya termometer 1. Itu artinya yang diketahui dibandingkan dengan yang dicari, yaitu ini 2, titik bawahnya termometer kedua ini ganti 2 semua. Sehingga kita masukkan nilai T1 nya dari yang diketahui, yaitu 77 dikurangi titik bawahnya berapa? 32. Yang di sini titik atasnya 212 dikurangi 32. Untuk T2 yang kita cari dibiarkan saja, ininya 0 dari sini ya. Kemudian titik atasnya 100 dikurangi 0. Kita tuliskan bawahnya. 77 kurangi 32, kita tulis hasilnya. Kalau kesulitan bisa bantuan ini. 212 kurangi 32
180. Ini tetap. Oke, kalau sudah seperti ini bentuknya, lalu kita kalikan secara silang, atas kali bawah, bawah kali atas, sehingga hasilnya dikali 100 kanan, karena dikurangi 0 kan sama saja tidak dikurangi. Kedua dikalikan ini 180. Oke, kalau sudah kita hitung hasilnya 45 kali 100 4.500. Sama dengannya kita luruskan ya. Nah, kemudian kalau sudah intinya tetap, lalu 4.500 kita bagi dengan ini, kita bagi dengan jadi 180 yang di sini dihilangkan, kita jadikan pembagi di sini 180. Berapa hasilnya kita hitung. Dibagi 180. Oke, sama dengan ternyata jawabannya 25 derajat. Ini ya jawabannya. Jadi pakai rumus yang ini di catatan ada ya, ataupun di bahan ajar, di contoh soal juga ada. Perhitungannya seperti ini. Rumus ini juga bisa diterapkan nanti pada bagian konversi suhu termometer buatan, asalkan ada titik bawah dan titik atasnya. Misal kita ambil contoh, kita kerjakan coba. Nah, kalau yang di sini T1-nya 18, T2-nya titik bawahnya 0, kemudian di sini 60, ininya 0. Sedangkan yang kita cari T2 nya ini titik bawahnya -5, kemudian titik atasnya 35, titik bawahnya sama -5. Ini ya, di atas titik bawah. Kalau sudah, ini bisa kita hitung 18 kurangi 0 sama 18, 60 kurangi 0 sama dengan 60. Kemudian ketika ada bentuk pengurangan dengan negatif, ini menjadi penjumlahan, berarti ini artinya sama dengan T2 ditambah
5. Fokus ke yang atas ya, yang bawah ini kan kopian dari atas, jadi belum saya ubah. Oke, kalau sudah 35 berarti ditambah 5, hasilnya 40. Kalau sudah, nanti dikalikan, 18 nya dikali 40, 18 dikali 40, kemudian T2 plus 5, ini kita kurung, dikalikan ini 60. Hasilnya 18 kali 40 sama dengan 18 kali 4 ya, yaitu 72, 720. Yang ini T2 kali 60 berarti 60 T2, 5 dikali 60 sama dengan 300. Ini ya, hasil perkaliannya seperti ini. Karena ada dua bentuk beda dengan yang atas tadi, yang T2 nya sendirian. Kalau ini berarti dikalikan 2 tahap, T2 dikali 60 hasilnya ini, 5 dikali 60 hasilnya ini. Lalu kalau sudah, pindahkan yang angka paling belakang sehingga hasilnya 720. Kalau pindah ruas menjadi pengurangan, dikurangi 300. Ini tetap 60 T2. Kalau sudah 720 dikurangi 300, hasilnya 420. Ininya 60 T2, tetap yang atas. Kalau sudah, nanti langkah terakhir paling bawah adalah dibagi. 420 dibagi dengan 60 ini, ini pindah jadi pembagi. Hasilnya dibagi 60 sama dengan 7. Ada jawabannya ya. B. 7 apa? 7 derajat E, sesuai yang di soal. Itu untuk pengerjaan termometer yang Celcius dan kawan-kawan serta termometer buatan. Ini hasilnya. Baik, dua kisi-kisi nomor 8 dan 9 sudah tersampaikan. Berikutnya kisi-kisi contoh soal pemuaian. Untuk pemuaian nanti juga sama, ada dua model soal hitungan dan konsep. Kalau yang konsep misalnya tentang penerapan pemuaian yang ada di kehidupan sehari-hari, contoh ya pemasangan kaca, pemasangan rel dan seterusnya. Baik, untuk yang hitungan nanti model soalnya seperti ini. Rumus yang digunakan persis seperti rumus yang pernah disampaikan waktu pembelajaran, yaitu nanti ditulis diketahuinya seperti biasa. Ketahui panjang
dulu ya, suhu awal. Sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya, sebelum suhu akhir ada di sini panjang kawat besi, berarti panjang awal sama dengan 20 meter. Kemudian suhu akhir 100 derajat Celcius. Ini untuk mempercepat waktu saya tulis C saja, tapi harusnya ada derajatnya ya. Oke, untuk diketahui berikutnya adalah koefisien muai, atau kita tulis sebagai alfa. Nilai ini sama dengan 0,0000 10 pangkat min 5, berarti ada 5 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu caranya ya, biar mudah. Kalau sudah, yang ditanya panjang akhir. Baik, kita lanjutkan untuk jawabannya. Kita masukkan rumus yang dulu sudah kita pelajari. Rumus menghitung pemuaian, yaitu L0 artinya panjang awal sama dengan yang ditanya panjang akhir sama dengan L0 atau panjang awal dikalikan 1 ditambah alfa dikali dengan perubahan suhu, atau kita tuliskan sebagai delta T di rumusnya. Rumusnya ini ya, dibuka lagi contoh soalnya yang ada di menu bahan ajar. Setelah itu kita masukkan nilainya. L0 nya 20, alfanya 0,00011 dikalikan perubahan suhunya, kita hitung dari suhu akhir dikurangi suhu awal, 100 kurangi 20 yaitu 80. Kalau sudah, kita hitung pertama yang paling belakang. Jadi 0,00011 dikali 80 sama dengan 0,0088. Ini kurang 1 ya, ini kan 3. Oke, kita tulis hasilnya di bawahnya. Nah, 0,0088. Kalau
sudah seperti ini, lalu nilai ini kita kalikan dengan, kita jumlahkan dengan angka 1, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 0,0088 sama dengan 1,0088. Hasil ini kita kalikan dengan 20. Oke, kita kalikan dengan 20. Nah, jawabannya 20,176 meter, gitu ya. Ada jawabannya. Oh, ini mendekati tepat, berarti yang B ini tadi. Ini kemungkinan penulisan nolnya dari soal yang kurang sesuai. Nanti asalkan perhitungan desimal kalian benar, tidak akan ada masalah, tidak ada kesulitan nanti ya. Yang penting tahap-tahapannya ini yang benar. Oke, kalau sudah itu materi tentang pemuaian, nanti lebih teliti lagi ketika mengubah ini ya. Jadi kadang-kadang yang keliru di bagian ini. Ini bisa dicek lagi dengan hitungan seperti ini. Kalau sudah diubah ke desimal, nanti bisa lebih mudah dikalikan. Kalau yang bisa mengkalikan langsung dengan ini juga boleh. Oke, lanjut ke kisi-kisi berikutnya, yaitu kalor pada perubahan suhu. Tahapannya sama, diketahui. Kalor jenisnya atau C sama dengan 4200. Kemudian M-nya ada, M-nya M kecil ya. M sama dengan 5 kg. Lalu perubahan suhunya, suhu sama dengan ini 90, dari 15 ke 90, berarti perhitungannya adalah 90 kurangi 15. Berapa? Ya, benar, 75 derajat Celcius. Kalau sudah, jawabannya kita pakai rumus yang tertera di LKS kalian. Rumusnya Q kalor sama dengan M kali C dikali perubahan suhu atau delta T, sehingga hasilnya Q sama dengan M nya 5 dikali C nya 4200 dikalikan delta T nya 75. Tinggal kita hitung. Ini sama dengan 5 dikali 4200 dikali 75. 1575 ribu, benar, 1575.000 joule. Atau kalau kita rubah ke bentuk kilojoule, Kj itu kilojoule, sama dengan
dengan kita kalikan 1000. Kita bagi 1000 hingga hasilnya adalah 1575 kJ atau kilojoule. Gitu caranya. Nah, untuk membedakan kalor pada perubahan suhu dan perubahan wujud, cara sederhananya adalah kalau di soal ada angka perubahan suhu, berarti rumusnya pakai yang ini, Q sama dengan M kali C kali delta T. Tetapi kalau yang tidak ada perubahan suhunya, nanti kita lihat prosesnya di grafik ataupun langsung dihitung dengan kalor pada perubahan wujud. Oke, untuk kisi-kisi terakhir tentang kalor pada perubahan wujud. Model soalnya biasanya berupa grafik, tapi tidak perlu merasa kesulitan, yang penting sudah tahu prosesnya. Dulu di penjelasan video sudah saya jelaskan, kita uraikan prosesnya agar tahu itu proses perubahan wujud atau perubahan suhu. Kebetulan di sini yang ditanya adalah B ke C, yaitu perubahan wujud. Kalau yang perubahan suhu itu yang arahnya naik, A ke B kan naik, C ke D juga naik. Ini perubahan suhu. Kalau yang perubahan wujud ini yang mendatar. Langsung saja kalau perubahan wujud kita cukup diketahuinya sedikit ya. Diketahui masanya, terutama massa benda berapa, M sama dengan kita cari sini. Tidak ada ya. Ini kita misalkan jika massa benda 2 kg. Kita tulis di sini 2 kg. Kemudian yang kita butuhkan apa? Cukup itu saja yang diketahui. Kalau dari B ke C ini kan perubahan dari wujud padat ke cair, berarti kita cukup membutuhkan kalor lebur. Nah, ini kalor leburnya S, ini saja yang kita butuhkan. Yang lainnya ini hanya pengecoh. Sebagai kalau kalor lebur berarti L. Tuh. Yang ditanya kalor. Jawabannya I sama dengan kalau perubahan padat ke cair rumusnya M kali L. M-nya 2 dikalikan 336 ribu. Nah, 2 dikali 3 36, 672.000 joule. Gini cara mengerjakannya ya untuk yang perubahan B ke C. Kenapa kok tidak ada di jawaban? Ini karena soalnya tadi tidak punya massa, di soal tidak punya massa. Ini barusan saya tambahi sendiri barusan. Nah, yang penting sudah tahu tahapan mengerjakannya seperti ini. Ketika itu proses perubahan dari wujud padat ke gas. Ini proses B ke C, kalor B ke C gitu ya.
Lalu misalnya yang ditanya nanti yang atas, misalnya D ke E, ini juga perubahan wujud, maka jawabannya kita pakai rumus Q M kali U. Ini coba kita bahas. Ini kan Q B C. Lalu kalau yang ditanya Q D ke E, kerjakan sekalian. Kalau D ke E, kita menggunakan rumus kalor uap ya. Karena apa? Karena perubahannya dari cair ke gas menguap. Ini berarti Q-nya M kali U. Nah, situ sudah tertera uapnya 2.270.000. Tinggal diganti. Hasilnya berarti 4.200.000 dikali 2 400 berarti 4.540.000. Pastikan benar. Seperti itu kalau yang ditanya proses D ke E. Tergantung soalnya yang mana yang ditanyakan. Itu namanya kalor pada perubahan wujud. Lalu kalau yang ditanya A ke B, C ke D, rumusnya sama dengan yang atas ini ya. Hanya saja bedanya perubahan suhunya kalian melihat dari sini. Kalau A ke B perubahan suhunya dari negatif 5 ke 0 berarti naik 5, 0 ke 100 naik 100 dan seterusnya. Itu untuk kisi-kisi bagian kedua, penjelasan kisi-kisi bagian kedua yang sangat banyak hitungannya. Kemudian lebih teliti lagi ketika menghitung, terutama yang angka-angkanya panjang seperti ini tadi. Dan tentu saja rumusnya harus sesuai dan tidak perlu terburu-buru. Karena waktu pengerjaan 30 menit itu pun tidak semua soal hitungan, jadi ada yang konsep. Baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan untuk persiapan penilaian tengah semester. Semoga lancar ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.